Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang analisis saham menggunakan metode discount cash flow atau yang disebut metode DCF untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi Islam mengenai hasil perbandingan valuasi saham dari sektor perbankan. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari kelas A Ekonomi Syariah semester 1, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Anggita Umihani dengan NIM 2108204002. Kemudian ada Indahwati dengan NIM 2108204039. Dan yang terakhir ada Muhammad Raka Purnama dengan NIM 2108204042. Berikut merupakan pemaparan tentang hasil analisis saham dengan metode DCF pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan kode saham BDMN. PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia. Pertama kali didirikan pada 16 Juli 1956. Bank ini dulunya bernama Bank Kopra Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1976, perusahaan berganti nama menjadi PT Bank Danamon Indonesia. PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau BDMN bergerak dalam bidang jasa perbankan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Bank memulai kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sejak tahun 2002, sejak Maret 2004. Bank Danamon mulai bergerak dalam bisnis mikro dengan nama Danamon Simpan Pinjam. Memperoleh izin usaha sebagai bank umum pada tanggal 15 Oktober 2002 dan memperoleh izin bank devisa pada tahun 1988. Pada tanggal 24 Oktober 1989, BDMN memperoleh pernyataan efektif dari materi keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham BDMN IPO kepada masyarakat sebanyak 12 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp12.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia BEI pada tanggal 6 Desember 1989. Berikut ini rasio keuangan perusahaan BDMN. ROE sebesar 4,56%, DER sebesar 337%, aset sebesar 193,75 triliun, liabilitas sebesar 149,49 triliun, ekuitas sebesar 44,25 triliun, MOS sebesar 22%. Baiklah, sekarang kita beralih ke salah satu perusahaan pesaing dari Bank Danamon, yaitu perusahaan BBTN atau Bank Tabungan Negara Tbk. PT Bank Tabungan Negara Tbk atau biasa dikenal dengan BTN adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa perbankan. Bank ini merupakan sebuah bank usaha milik negara Indonesia yang pertama kali didirikan pada tahun 1987. Saat itu, bank ini masih bernama Prosper Bank yang terletak di Batavia. Selanjutnya, Jepang membekukan kegiatan bank tersebut
dan mengganti nama menjadi Jokinyoku. Pemerintah Indonesia mengambil alih dan mengubah namanya kembali menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950. Beberapa tahun berselang, tepatnya pada tahun 1963, bank ini kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara atau biasa dikenal dengan BTN. Bank BTN mengembangkan bisnisnya pada tahun 1989 dengan memulai operasi sebagai bank komersial dan mengeluarkan obligasi pertama. Pada tahun 1992, status Bank BTN ini menjadi PT Bank Tabungan Negara Persero karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR. Pada tahun 1994, BTN memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Pada tanggal 17 Desember 2009, Bank BTN melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia. Saham penawaran sebesar Rp2.367.057.000 dan harga penawaran pada IDR 800. Berikut ini rasio keuangan perusahaan BBTN. Memiliki ROE sebesar 4,62%, DER sebesar 1.810%, aset sebesar 38,05 triliun, liabilitas 36,06 triliun, ekuitas sebesar 19,91 triliun, dan yang terakhir ada MOS sebesar 9%. Sekarang kita beralih ke contoh kedua dari perusahaan pesaing dari Bank Danamon, yaitu perusahaan Bank BTPN Syariah atau dengan kode saham BTPS. PT Bank BTPN Syariah, dahulu bernama Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berdiri sejak 1991 dan berkantor pusat di Jakarta. BTPN Syariah lahir di perpaduan dua kekuatan, yaitu Bank Sahabat Purba Danarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah adalah bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan unit usaha syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta. Perusahaan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Jumlah saham yang ditawarkan sebesar 770.370.000 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 dan harga penawaran Rp975 per saham. Berikut ini rasio keuangan perusahaan BTPS, yaitu ada rasio on equity sebesar 24,8%, lalu debt equity rasio sebesar 146% dengan aset sebesar 17,4 triliun dan liabilitas sebesar 11,01 triliun dan ekuitas sebesar 6,4 triliun. Yang terakhir ada MOS sebesar minus 101%. Perbandingan hasil valuasi saham dengan metode DCF dan MOS beserta rasio keuangannya. Perusahaan BDMN memiliki harga saham Rp2.994, BBTN Rp1.546, dan BTPS Rp1.394. Sedangkan harga saham pada tanggal 1 September 2021 perusahaan BDMN sebesar 2.350, BBTN 1.405,
dan BTPS 2.800. Berikut ROE pada perusahaan BDMN sebesar 4,56%, perusahaan BBTN sebesar 4,62%, dan perusahaan BTPS sebesar 24,08%. Dari sini, jika kita bandingkan ROE perusahaan BDMN, BBTN, dan BTPS, ROE perusahaan BTPS lah yang tertinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi ROE suatu perusahaan, maka semakin baik pula perusahaan tersebut dalam mengelola modal atau ekuitas dalam memperoleh laba. Selanjutnya, dari segi DER, untuk perusahaan BDMN sebesar 337%, perusahaan BBTN sebesar 811%, dan perusahaan BTPS sebesar 1460%. Dari sini, jika kita bandingkan DER, perusahaan BDMN lah yang paling kecil, karena jika semakin tinggi DER suatu perusahaan membuktikan bahwa perusahaan tersebut kurang baik dalam mengelola kinerja perusahaannya. Adapun untuk dividen yield untuk perusahaan BDMN sebesar 1,40%, perusahaan BBTN tidak membagikan dividen yield, dan perusahaan BTPS sebesar 1,020%. Dividen yield yang tertinggi adalah perusahaan BDMN, dan perusahaan BBTN tidak membagikan dividen yield. Seperti yang kita ketahui, semakin besar dividen yield yang dibagikan oleh suatu perusahaan, maka akan semakin baik. Kemudian, MOS yang paling tinggi adalah perusahaan BDMN sebesar 22% jika dibandingkan dengan perusahaan BBTN sebesar 9% dan perusahaan BTPS sebesar minus 101%. Dari ketiga perusahaan tersebut tidak melebihi dari 30%, berarti perusahaan tersebut tidak layak untuk diinvestasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan terbaik yang pertama yaitu perusahaan BDMN, karena perusahaan BDMN memiliki DER yang rendah, memiliki dividen yield yang tinggi, dan memiliki MOS sebesar 22%. Kemudian, perusahaan terbaik kedua yaitu perusahaan BBTN, karena memiliki DER lebih rendah yaitu sebesar 811%. Jika dibandingkan dengan perusahaan BTPS sebesar 1496% dan memiliki MOS sebesar 9%. Selanjutnya, perusahaan terbaik ketiga adalah perusahaan BTPS karena memiliki ROE tertinggi, tetapi memiliki DER yang tinggi, dividen yield yang rendah, dan memiliki MOS sebesar minus 101%. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.